Halo Sobat ASN, saya Nirena Ade Kristi, peserta Latsar CPNS Puslat Bank KDOD tahun 2022. Nah, berikut ini adalah video analisis pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang saya lakukan analisisnya pada program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya sebagai unit kerja saya. Kali ini saya akan mencoba melakukan analisis melalui wawancara kepada narasumber untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka berkenaan dengan pemanfaatan teknologi sebagai pendukung pembelajaran. Ya, bagaimana pemanfaatan teknologi informatika ya dalam pembelajaran bahasa dan sastra di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIPR, yang antara lain beberapa kelemahannya itu misalnya LCD atau layar monitor itu sudah ada, cuman karena siswa terlalu banyak dan kelasnya cukup banyak, jadi sehingga kadang antri. Nah, kalau macam listrik WiFi itu sudah ada di prodi, laptop juga sudah ada. Cuman kadang untuk video pembelajaran seperti mata kuliah seperti ya praktik gitu, mata kuliah seperti misalnya retorika atau jurnalistik, kewirausahaan itu banyak belum memiliki media atau media pembelajaran itu, sehingga belum efisien gitu dalam memberikan atau tujuan dari pembelajaran, misalnya kayak misalnya KD-nya apa, terus indikatornya itu, nah kita belum bisa mencapai beberapa indikator pembelajaran karena kekurangan media video pembelajaran. Nah, kalau masalah penggunaan IT itu sudah lama, karena kita sudah menghindari yang mata kuliah yang ceramah-ceramah, sudah dosen-dosen sudah menerapkan ya paling tidak menggunakan PPT lah, PowerPoint, walaupun sebenarnya kan yang paling efisien atau efektif itu adalah menggunakan audio visual, dan kombinasi antara dua itu yang paling efektif dalam mengajar lah. Sehingga siswa atau mahasiswa itu bisa mereka bisa mengamati, bisa menstimulus mereka, psikologis mereka masuk ke dalam pembelajaran atau mata kuliah yang ingin kita capai. Pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dimanfaatkan oleh pendidik dalam 4 bagian yang ada dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada berbicara, mendengarkan, membaca, serta menulis. Dan alat yang dimanfaatkan itu seperti komputer, gawai atau yang sering kita sebut smartphone, dan teknologi lainnya yang sedang berkembang pesat dan mempengaruhi pendidikan bahasa Indonesia. Lalu teknologi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini pada masa pandemi khususnya sangat dimanfaatkan oleh peserta didik dan pendidik. Kenapa? Karena telah digunakan semaksimal mungkin oleh pihak terkait kelancarannya proses pembelajaran bahasa Indonesia. Mengingat bahasa Indonesia ini adalah bahasa kesatuan Republik Indonesia yang harus kita lestarikan dan pelajari dengan baik dan benar. Tidak ada yang tahu pasti sampai kapan penggunaan teknologi ini selama COVID-19 ini masih berlangsung, itu tidak akan putus, kecuali setelah itu baru penerapannya. Dan ada beberapa yang bisa kita ambil hikmahnya, misalnya kualitas belajar kita meningkat, kualitas dalam menggunakan teknologi kita juga bagus, dan setelah itu semua tercapai, tentunya pembelajaran yang terkait dengan teknologi juga akan bisa baik. dimanfaatkan dengan baik. Itu saja ya. Terima kasih untuk pendapatnya Rizaldi.
mahasiswa semester 7 ya sudah melaksanakan PLP2 dan sudah memanfaatkan teknologi informatika ini dalam pembelajaran di sekolah. Terima kasih ya. Sobat ASN, berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh kedua narasumber saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi di sebuah institusi pendidikan itu memang biasanya berbeda-beda, bergantung kepada kemampuan dan bidang yang ada di institusi itu sendiri. Pada program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Palangkaraya itu memang sudah menggunakan teknologi informatika dalam menunjang pembelajaran. Namun sebenarnya masih dirasa kurang maksimal, baik di mahasiswa maupun dosen sebagai pengguna dari teknologi informatika itu. Lalu bagaimana agar teknologi informatika ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal dalam pembelajaran di kampus? Semuanya berawal dari kesepakatan bahwa pemanfaatan teknologi informasi itu dapat memberikan nilai tambah baik dari aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan. Jika demikian, kedua komponen baik dosen maupun mahasiswa dalam menjalankan tugasnya di bidang pendidikan akan mau dengan sukarela mempelajari, mengikuti proses perkembangan teknologi untuk menunjang aktivitas atau kegiatannya. Demikian video dari saya untuk tugas Agenda 3 menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai rancangan awal isu di aktualisasi yang akan saya lakukan pada kegiatan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.